akan berbicara banyak mengenai perkembangan dari kasus prostitusi artis ini. Tapi sebelumnya saya mohon izin ya Pak ya untuk mewawancarai tersangka yaitu RA. Selamat pagi RA, apa kabar? Pagi. Ya. RA, kita banyak mendengar informasi dari Anda yang sudah ditayangkan di televisi seperti itu ya. Tetapi mungkin ini lebih kepada bagaimana proses Anda pertama kali bisa bekerja seperti ini, kemudian bagaimana nantinya Anda melakukan proses transaksi bersama dengan pelanggan yang menggunakan jasa Anda, dan Anda memulai ini sejak kapan sih sebenarnya? Tahun 2013-an. Dari mana Anda pertama kali berbisnis seperti ini? Saya pertamanya mulai dari makeup artist, lalu saya ke bisnis seperti ini. Apa yang membuat Anda pertama kali untuk melakukan hal menawarkan artis, kemudian menjadi ya istilahnya seperti makelar seperti itu ya? Faktor ekonomi, Mbak. Faktor ekonomi. Jadi kalau Anda sudah memulai ini selama tahun 2012-2013, sudah ada jangka waktu 2 tahun, berapa kira-kira nominal yang Anda dapatkan? Pastinya saya nggak tahu, Mbak, berapa. Tapi cukup besar ya, kalau misalkan kita total jumlah semua nominal yang Anda terima. Ya. Lalu untuk proses transaksi sendiri, ketika ada pelanggan yang menggunakan jasa yang ada di daftar list artis Anda, bagaimana, seperti apa prosesnya? Biasanya saya ketemuan dulu dengan klien, Mbak. Kliennya, lalu biasa klien bertanya siapa-siapa. Lalu jika klien deal sama saya ada. Tapi ketika klien bertanya tentunya tidak ada. Ada berapa orang artis yang Anda kelola saat ini? Kira-kira artis dan model kira-kira di list saya sekitar 200-an. Anda benar bekerja sendiri tanpa ada bantuan orang lain atau bagaimana ini? Saya bekerja sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Real Anda sendiri yang mengerjakan itu? Bertemu dengan klien, kemudian mengantarkan artis pada saat melakukan prostitusi seperti itu? Ya, saya sendiri. RA, ini saya membaca ya dari berita online seperti itu. Teman-teman wartawan pernah berkata Anda sempat keceplosan ketika salah satu pejabat, yaitu anggota DPR RI, yang menggunakan jasa dari Anda. Betul seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kalau berbicara mengenai pengguna jasa Anda, pejabat, kemudian juga ada bisa dikatakan pengusaha, itu memang benar? Dari berbagai macam kalangan. Dari berbagai macam kalangan, bisa disebutkan siapa saja kalangan itu? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa disebutkan? Tidak bisa, maaf. Oh, baik. Pak Audi, tentunya polisi sudah mengantongi data-data itu ya Pak ya? Dan juga kabar terbaru juga ketika yang kami dapatkan, ternyata RA ini tidak hanya mengelola artis perempuan saja, tetapi laki-laki Pak. Itu benar Pak? Ya, sementara kita dapatkan dari pengakuan, ya pengakuan dan belum tentu benar. Tapi dari pengakuan dia memang ada juga laki-laki yang dia tawarkan. Ya. Samakah tarifnya dengan perempuan atau bagaimana prosesnya? Apakah sama semua dengan artis yang ditawarkan oleh RA yang khusus untuk perempuan ini Pak, atau laki-laki ini? Ya, mungkin untuk tarifnya bisa ditanyakan kepada RA langsung ya. Karena kita belum menemukan dan dia belum mengaku untuk tarif-tarifnya. Baik, ya. RA untuk laki-laki, Anda juga sama halnya dilakukan terhadap artis perempuan ini? Untuk laki-laki, saya tidak ada, Mbak. Ya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ini yang benar yang mana Pak Audi? Ini mengatakan tidak ada, tapi kemarin saya mendengar dan membaca di berita ada laki-lakinya juga. Iya. Wartawan bertanya, apa ada laki-laki yang anda tawarkan? Saya bilang untuk sekarang belum ada. Masa sih seperti itu? Baik. Lalu Pak Audi, kemarin sempat ada pertemuan ya dengan Kabar Reskrim di Polres Jakarta Selatan, Pak Komjen Pol Budi Waseso bersama dengan Kapolres sendiri. Kira-kira apa hasil pertemuan itu Pak? Yang pasti bahwa Bapak Kabar Reskrim kemarin untuk memberikan dukungan moral ya, supaya kita tetap semangat dan terutama lebih profesional ya. Kemudian juga beliau siap untuk memberikan bantuan teknis maupun pembinaan untuk pelaksanaan penyidikan kasus ini. Yang kami dengar juga
Barreskrim mempunyai suatu alat khusus ya Pak ya untuk mendeteksi prostitusi online ini. Itu alatnya super canggih atau bagaimana ini Pak? Ya tentunya alat-alat canggih yang siap untuk diperbantukan kepada kita jika kita butuhkan. Ya tapi apakah alat itu bentuknya apa dan untuk apa, tentunya tidak akan saya sampaikan di sini. Ya. Ya. Lalu ini Pak, terkait dengan artis-artis yang dibawa oleh RA sendiri ini, ada 200 nama seperti itu. Akan dilakukan pemanggilan satu persatu atau bagaimana Pak nanti proses penyidikan selanjutnya? Kita memanggil saksi kan dalam konteks untuk melengkapi berkas perkara atau untuk melengkapi keterangan-keterangan saksi dalam rangka mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh RA. Artinya kalau kita memang cukup memanggil 2 atau 3 saja sudah cukup, maka kita tidak akan panggil sampai 200 kan begitu. Tapi apakah cukup Pak 2 atau 3 itu Pak? Ini kan juga sekaligus tantangan untuk pihak kepolisian juga untuk memanggil siapa-siapa saja dari situ, sekaligus juga siapa yang menggunakan jasa dari artis RA ini. Iya, begini. Jadi pemanggilan saksi ya itu sekali lagi saya ulangi itu untuk melengkapi keterangan yang menggambarkan perbuatannya si RA ini sesuai dengan pasal undang-undangnya. Ya, artinya kalau 2-3 orang saksi sudah cukup keterangannya untuk menguatkan itu, maka tentunya kita tidak akan memanggil sampai 200 begitu ya. Kalau yang kemarin kita tahu ya Pak Audi, untuk AA sendiri langsung dibebaskan dalam waktu 1 kali 24 jam. Sudah cukupkah kepolisian mendapatkan data yang hanya 1 kali 24 jam? Kata membebaskan itu seolah-olah setelah ditahan kemudian dibebaskan. Perlu saya luruskan bahwa AA tidak ditahan, tapi memang kami amankan dia karena ketika kejadian penangkapan RA itu memang dia salah satu yang sedang ikut dalam operasi RA. Otomatis secara kualitas dia adalah saksi yang cukup berkualitas untuk penyelesaian kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan Pak Audi ketika akan dipanggil lagi untuk AA ini? Tidak tertutup kemungkinan kita akan manggil lagi jika memang kita butuhkan lagi keterangannya. Baik, kami akan terus berbicara mengenai ini Pak Audi. Kami mohon waktunya satu segmen lagi, tentunya juga berbicara bersama dengan RA. Tapi harus jeda pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia. Saya kembali lagi bertanya kepada RA, tersangka kasus prostitusi online artis ini, ketika memang RA memanage seperti itu ya, 200 artis yang ada di listnya. Kemudian yang perlu saya tanyakan adalah apakah memang keinginan sendiri dari artis, ataukah memang RA sendiri yang berniat untuk menjual jasanya? Keinginan artis sendiri. Keinginan sendiri. Mereka menyampaikan ke RA seperti apa ketika memang masuk dalam daftar list RA? Mereka meminta biasanya. Mereka meminta biasanya. Mereka meminta. Apa alasannya? Karena kalau berbicara artis, mereka pasti mempunyai penghasilan yang lebih seperti itu ya. Alasannya apa ketika memang meminta jasa kepada RA? Ya mungkin mereka pengen penghasilan yang lebih lagi. Mohon maaf, saya kurang mendengar, bisa lebih jelas? Mungkin mereka pengen punya penghasilan yang lebih lagi, Mbak. Dan itu selalu berjalan terus-terusan, meminta ketika sudah selesai, meminta lagi, seperti itu? Biasanya ketika mereka sudah meminta, ketika ada klien lagi, dan pas mereka bisa lagi, ya dia bisa lagi. Sempat kewalahan nggak sih RA mengurus banyaknya artis yang seperti itu dan Anda bertemu dengan beberapa klien? Semuanya bisa saya lakukan kok Mbak sendiri karena kan mungkin itu bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau mungkin sebulan juga nggak ada sama sekali. Jadi belum tentu setiap minggu ada. Jadi bisa jadi sebulan sekali, sebulan 2 kali, bisa juga sebulan tidak ada. Ini berbicara mungkin Anda sudah lupa ya, tapi ini kita berbicara seingat Anda seperti itu. 1 bulan, paling banyak Anda mendapatkan klien itu berapa sih? 2 kali. Cukup sedikit ya Pak Audi ya? 1 bulan hanya 2 kali Pak, betul Pak? Ini prostitusi loh Pak, peminatnya pasti banyak Pak. Ya kelihatannya memang tersangka berubah-ubah ya. Ya. Memberikan keterangannya berubah-ubah? Ya.
Memang mungkin karena rekan-rekan media cukup banyak menekan beliau sehingga kita tidak menekan ya RA, sekali lagi kita hanya ingin mendapatkan Iya. informasi dari Anda dan ingin mengurai kasus ini sampai tuntas, kan juga membantu pihak kepolisian juga ya. Anda sudah benar memberikan keterangan itu sebelumnya? Keterangan ini sama yang saya beri keterangan ke semua ke wartawan kemarin. Profesi Anda sebelum menggeluti bisnis ini apa sih sebenarnya? Makeup artist. Makeup artist. Sudah berapa lama Anda menjadi makeup artist sehingga beralih profesi ini? Di tahun 98-99 saya rasa mulai. Berarti di situ Anda berkenalan dengan artis-artis. Setelah memang ada di bisnis ini, Anda melepaskan profesi itu atau masih terus menjalaninya? Saya lepaskan makeup artist. Saya menjalani bisnis seperti ini. Karena penghasilannya lebih banyak ya? Pak Audi, Ya. ini saya kemarin berbicara nih Pak Audi bersama dengan pengamat hukum Asep Iwan Iriawan yang mengatakan bahwa hukumannya ini kan sangat ringan ya Pak, 1 tahun dan juga denda Rp15.000. Penyidik ditantang juga nih Pak untuk memang menjerat dengan pasal-pasal yang lain, misalkan pasal ITE, kemudian juga kalau yang melakukan ini adalah pejabat bisa dikenakan gratifikasi seksual. Akan menuju ke arah sana proses pemeriksaannya? Jadi gini, untuk penerapan pasal, penyidik itu akan melihat dari fakta perbuatannya, ya. Nah, sementara ini memang kita terapkan pasal mucikari sesuai dengan fakta perbuatan si RA. Sekali lagi, kita menerapkan pasal sesuai dengan fakta perbuatan yang kita temukan ya. Sehingga kita menerapkan pasal 296 dan 506 KUHP. Ya. Ya. Entah nanti kalau dalam pengembangan penyidikan itu kemudian kita menemukan dia mentransmisikan gambar-gambar bermuatan asusila ya sesuai dengan unsur-unsur pasal Undang-Undang ITE ya, pasal 27, kita akan terapkan pasal Undang-Undang ITE. Jika kemudian kita temukan nanti bagaimana dalam perkembangan penyidikannya, apakah itu nanti ada penjualan orang, ya, Undang-Undang 21 tahun 2007, nah tentunya itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan penyidikan itu sendiri. Dan harapannya Pak Audi sekali lagi bukan hanya RA saja yang terjerat hukuman kasus ini, tetapi para pengguna, kemudian juga artis yang melakukan itu juga bisa mendapatkan hukuman yang layak juga. Akan ke arah situ juga Pak Audi? Tentunya kita tidak akan mengarang-arang ya. Kita melakukan penyidikan profesional, proporsional juga ya. Apa yang diatur oleh ketentuan perundangan itu yang kita kerjakan. Bahwa nanti kemudian orang menginginkan untuk para artis ini juga ditangkap ya. Sekarang kan dasar penangkapannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Oke. Nah, juga kemarin saya mendengar juga apa yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim begitu. Akan mengusut tuntas kasus ini, termasuk ketika ada pejabat yang juga ikut dalam bisnis ini. Itu tantangan yang bukan hal yang mudah, Pak Audi. Anda akan konsekuen untuk melakukan ini? Ya, tentunya kami konsekuen untuk mengusut tuntas kasus ini. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini merupakan laporan dari masyarakat atau memang Anda sendiri yang melakukan pengejaran, kemudian RA ini sudah menjadi target operasi seperti itu? Ya betul. Jadi ini kan berawal dari informasi masyarakat. Adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Jakarta Selatan, terutama di hotel-hotel mewah, itu ada praktek prostitusi dengan tarif yang sangat tinggi. Ya, kita kemudian melakukan penyelidikan dan kita dapatkan bahwa memang susah sekali untuk mendekat kepada tersangka RA ini, sehingga kemudian kita melakukan penyamaran sampai bisa ketemu sama dia. Ya. Selanjutnya akan lebih gencar lagi Pak untuk memberantas kasus prostitusi ini Pak, karena kalau kita berbicara prostitusi dari zaman Nabi pun juga sudah ada sampai sekarang ini Pak. Ya, untuk porsi kepolisian kita akan lakukan maksimal. Ya, karena tentunya untuk memberantas prostitusi ini kan bukan hanya bisa dikerjakan oleh polisi saja, akan melibatkan banyak pihak kan seperti itu. Dan juga kalau berbicara mengenai prostitusi juga bukan hanya melibatkan artis ya Pak ya, sekali lagi semua orang juga bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi ini juga menjadi pertanyaan masyarakat Pak, ketika melihat artis yang kita tahu memang tidak terlalu dikenal seperti itu, tapi sudah menggunakan barang-barang yang cukup mewah, dan itu juga menimbulkan curigaan masyarakat.
polisi juga bisa melakukan mungkin penyelidikan atau apa ketika ada laporan seperti itu, Pak? Ya, gini, polisi melakukan penyelidikan atau penyidikan ya sesuai dengan tindak pidana yang dicurigai terjadi ya, atau kita mendapatkan informasi tentang satu tindak pidana. Ya, ketika kita melihat orang menggunakan handphone mahal atau kehidupan tertier yang berbeda, kan bukan berarti kita kemudian melakukan penyelidikan apa yang dia kerjakan dan sebagainya. Kan polisi kan mengerjakan banyak hal dalam rangka menjaga keamanan ketertiban. Ya, kita masih banyak tugas-tugas lain yang kita kerjakan. Ya, baik, ya. Tapi 200 nama itu harus diselidiki satu-satu dong, Pak, ya? Tentunya kita akan mendata, ya. Tentunya kita akan mendata itu semua. Baik, terakhir mungkin untuk RA, dengan adanya kasus ini dan Anda sekarang sudah menjadi tersangka, Anda akan mendapatkan hukuman langsung depan mata. Anda cukup jerah atau kapok berbisnis seperti ini? Iya, saya jerah dan kapok, dan saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya yang tidak tahu tadinya saya seperti ini. Saya minta maaf semua. Tapi Anda masih mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat? Sampai sekarang orang tua saya masih tertekan, tidak mau ketemu saya, Mbak. Begitu? Teman-teman dekat Anda? Tidak ada. Apa yang ingin Anda sampaikan mungkin kalau misalkan keluarga Anda mendengar Anda saat ini berbicara? Saya minta maaf, Ma. Kak, Dek, udah salah kayak gini. Baik, terima kasih RA dan juga Pak Audi Latueri, terima kasih. Ini akan melanjutkan aktivitas ke Mabes Polri ya, Pak, ya? Laporan, jangan-jangan. Terima kasih Pak Audi dan juga RA. Kami akan segera kembali pemirsa dengan topik lainnya yang cukup menarik, tapi saya kembalikan terlebih dahulu ke rekan saya Arif Fadil. Silakan, Rivi.